Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 1 sudah tahu apa belum nama bu guru siapa? Nah, pasti ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Biar semuanya tahu, bu guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama bu guru adalah Bu Dian. Ya. Jadi, Bu Dian hari ini akan mengajak anak-anak untuk belajar pelajaran TIK. Nah, sebelumnya itu anak-anak boleh untuk mempersiapkan buku tulis dan juga pensilnya agar anak-anak bisa menulis penjelasan dari Bu Dian agar ketika anak-anak lupa bisa membacanya kembali. Oke, ayo siapa yang sudah tahu apa itu TIK? Kira-kira apa ya TIK itu? Atau TIK itu tentang komputer ya? Nah, agar anak-anak semuanya tahu, disimak baik-baik ya penjelasan dari Bu Dian. Nah, apa itu TIK? TIK adalah singkatan dari T, teknologi, I, informasi, dan K, komunikasi. Nah, diulangi lagi anak-anak. TIK adalah singkatan dari T, teknologi, I, informasi, dan K, komunikasi. Jadi, TIK itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, pasti anak-anak sudah bertanya-tanya dan ada yang bingung, kira-kira yang dimaksud Bu Dian TIK itu apa ya? Dan informasi itu yang bagaimana? Lalu komunikasi itu juga yang bagaimana? Nah, agar semuanya tahu dan tidak bingung lagi, ayo disimak baik-baik ya. Yang pertama, teknologi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, karena adanya teknologi, itu membantu pekerjaan manusia. Yang awalnya pekerjaan manusia yang sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat lama akan dimudahkan karena adanya alat teknologi itu menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Lalu ada yang namanya informasi. Informasi adalah berita yang diperoleh melalui alat teknologi. Contohnya, nah, itu dilihat ya anak-anak, ada gambar televisi. Contohnya ketika Bu Dian melihat televisi, Bu Dian mendengar ada suatu bencana yang terjadi di daerah Jawa Timur. Nah, apa yang Bu Dian dengar itu tadi dan Bu Dian lihat itu adalah suatu informasi atau berita yang Bu Dian dapatkan dari alat teknologi yang dinamakan televisi. Alat yang kedua contohnya yaitu radio. Ketika Bu Dian mendengarkan radio, ada suatu cara yang menjelaskan tentang cara cepat membuat layang-layang. Nah, apa yang Bu Dian dengarkan itu adalah contoh informasi yang Bu Dian dapatkan tentang bagaimana ya cara membuat layang-layang yang cepat.
yang itu Budian peroleh dari alat teknologi yang dinamakan radio. Lalu yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan berbicara. Contohnya dilihat ya, ada gambar dua anak yang sedang menelepon. Nah, anak itu berkomunikasi secara jauh. Contohnya, Budian berkomunikasi dengan teman Budian yang ada di Semarang. Nah, karena jaraknya jauh, namun Budian tetap dapat berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan alat teknologi yang dinamakan telepon. Nah, kegiatan itu dinamakan komunikasi secara tidak langsung. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat wajah teman kita secara langsung, karena kita menggunakan bantuan yang dinamakan alat teknologi berupa telepon. Ada juga cara komunikasi yang secara langsung. Dilihat ya anak-anak, itu ada gambar anak yang berbaju putih dan juga ada anak yang memakai baju warna biru. Mereka sedang mengobrol atau berbicara. Nah, contoh yang dilakukan kedua anak itu adalah contoh komunikasi yang dilakukan secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena dua anak itu melakukannya secara langsung dengan saling melihat wajahnya, bisa melihat wajahnya secara langsung. Jadi, anak-anak, komunikasi itu adalah kegiatan berbicara yang bisa dilakukan secara tidak langsung dan juga secara langsung. Sudah paham ya anak-anak penjelasan dari teknologi, informasi, dan komunikasi? Nah, semoga anak-anak sudah paham ya. Langsung saja Budian akan memperlihatkan contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah lonceng. Siapa yang sudah tahu bentuknya lonceng itu seperti apa? Yang belum tahu, coba dilihat di bawahnya pohon atau di sebelahnya papan, itu ada gambar 3 bentuk lonceng. Nah, lonceng itu bisa kita gunakan dengan cara menggoyangkannya. Jadi anak-anak, jika lonceng itu tidak kita goyangkan, maka lonceng itu tidak akan mengeluarkan suara atau bunyi. Nah, lonceng itu biasa digunakan di sekolah atau di rumah. Contohnya, ketika di sekolah, lonceng ketika dibunyikan menginformasikan bahwa tandanya waktunya masuk sekolah. Kalau di rumah, contohnya ketika lonceng berbunyi menginformasikan bahwa sedang ada tamu di depan rumah kita. Nah, itu ya tentang lonceng. Ada juga alat teknologi informasi yang lainnya, yaitu bel. Nah, pasti anak-anak sudah ada yang pernah tahu kan bentuknya bel? Bel ini fungsinya sama seperti lonceng, tapi cara menggunakannya berbeda. Jika lonceng digunakan dengan cara digoyangkan, jika bel kita gunakan dengan cara ditekan tombolnya. Nah, bel ini digunakan sebagai tanda atau pesan ketika ada tamu. Contoh alat yang lainnya adalah radio. Nah, radio ini adalah alat komunikasi searah yang digunakan untuk memperoleh informasi berupa suara. Jadi, radio ini hanya bisa mengeluarkan suara ya anak-anak. Melalui radio kita bisa memperoleh banyak sekali informasi. Contoh yang lainnya adalah televisi. Televisi ini adalah alat untuk memperoleh informasi berupa suara dan gambar.
Berbeda dengan radio yang hanya mengeluarkan suara. Kalau televisi bisa mengeluarkan suara dan juga gambar. Pasti anak-anak sudah bisa menggunakan televisi ya di rumah. Alat berikutnya adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan secara jarak jauh. Namun, telepon ini tidak bisa kita bawa kemana-mana karena ukurannya yang besar dan berat, dan telepon ini juga mempunyai kabel yang harus tetap dialirkan ke aliran listrik. Jadi, tidak bisa dibawa kemana-mana ya anak-anak. Cara menggunakannya cukup dengan menekan tombol yang akan kita tuju. Berbeda dengan alat yang satu ini anak-anak, namanya adalah handphone atau telepon genggam. Nah, jika telepon genggam ini bisa kita bawa kemana-mana karena ukurannya yang lebih kecil dan lebih ringan dan berbeda dengan telepon yang sebelumnya. Jadi, kenapa handphone dinamakan telepon genggam? Karena kita bisa menggenggamnya kemana-mana dan menggunakannya dengan cukup menggenggam menggunakan tangan. Alat yang selanjutnya yaitu komputer. Komputer adalah alat yang berguna untuk mengetik, menggambar, mendengarkan musik, bermain game, dan juga untuk internet. Alat yang lainnya yaitu laptop. Laptop ini fungsinya sama seperti komputer, namun bedanya jika komputer tidak bisa dibawa kemana-mana, laptop ini bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang lebih kecil dan bisa mudah dimasukkan di dalam tas. Nah, itu tadi anak-anak contoh-contoh dari alat teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak sudah tahu ya apa itu TIK dan apa saja sih yang termasuk dari alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang Budian mempunyai 6 tugas. Tugasnya yaitu menulis nama dan kegunaannya. Ada 6 soal. Tugasnya anak-anak ditulis di buku tugas masing-masing. Tidak perlu digambar ya anak-anak. Cukup diisi sesuai nomor urutnya masing-masing. Seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan jangan lupa diberi keterangan bahwa itu adalah tugas TIK. Nah, cukup sekian penjelasan dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.